Ada orang mengatakan bahwa perempuan itu lemah, perlu dilindungin, sama seperti juga dengan anak-anak. Dan di negara kita ada satu kementerian khusus yang menangani masalah ini, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak. Sebenarnya jauh sebelum ini kita sudah ada satu orang Sri Kandi di Indonesia yang aktif berjuang untuk perbaikan nasib perempuan dan anak-anak. Siapakah dia dan apa yang telah dia perbuat? Masih relevankah pemikiran dia untuk kita di zaman sekarang ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di channel kami, kita ekspos bersama. Aw Cui Lan lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1889 di desa Karangsambung. Ayahnya, Aw Seng Hu, adalah seorang kapitan Tionghoa di Majalengka, memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Beliau sangat memperhatikan keadaan masyarakat di sekitarnya. Jadi, Aw Cui Lan sudah biasa mengikuti kegiatan ayahnya yang menyantunin tunanetra dan gelandangan. Aw Seng Hu adalah seorang ayah yang sangat mementingkan pendidikan, sehingga dia mendatangkan guru pribadi dari Batavia untuk ngajari anak-anaknya. Kemudian Aw Cui Lan dikirim ke Bogor untuk belajar dan dia tinggal bersama keluarga Van Walsem. Setelah itu dia kembali ke Majalengka, lalu keluarganya menyiapkan dia untuk menikah dengan Li Chien-chun. Dan mereka menikah pada tanggal 2 Maret tahun 1907. Li Chien-chun adalah kapitan Tionghoa yang terakhir di Batavia. Juga merupakan pejabat Kongkuan, yaitu Dewan Orang Tionghoa yang mengurusi administrasi dan persoalan-persoalan dalam masyarakat Tionghoa. Li Chien-chun adalah anak Li Chu-hung, mayor Tionghoa yang ketiga di Batavia, yang menjabat pada masa 1879 sampai 1896. Li Chu-hung meninggal pada tahun 1896, lalu dia digantikan oleh Mayor Tio Tek Ho. Setelah menikah, Aw Cui Lan ikut suami tinggal di Batavia bersama keluarga besar Li Chu-hung. Pada zaman itu, Aw Cui Lan adalah wanita terpelajar. Namun dia juga harus belajar adat istiadat dan tata cara menjadi istri dan menantu orang Tionghoa yang bisa mengurus anak-anak dan menangani pekerjaan rumah tangga. Setelah dia mempunyai 4 anak, tak disangka ketenangan hidupnya terusik. Karena pada tahun 1914 terjadi Perang Dunia Pertama. Keadaan ini menyebabkan kemiskinan meluas ke beberapa negara. Banyak keluarga jatuh miskin dan terjerat hutang. Untuk bertahan hidup dan melunasi hutang, banyak keluarga di Tiongkok harus menjual anak perempuannya, termasuk anak-anak perempuan dari Makau yang kemudian disebut sebagai Makau Po. Ada juga yang tertipu oleh janji untuk mendapat pekerjaan atau dinikahkan dengan orang baik-baik. Akhirnya mereka dibawa ke Batavia. Ternyata sampai di Batavia mereka diperjualbelikan. Yang cantik dipaksa untuk menjadi wanita tunasusila. Yang kurang cantik dijual menjadi pembantu rumah tangga. Adalah Dr. Jikman yang kasihan terhadap perempuan-perempuan ini. Dia mendirikan badan sosial dan berusaha untuk menyelamatkan mereka. Suatu hari Dr. Jikman ini diperkenalkan kepada Aw Cui Lan oleh pendeta Van Walsem yang dulu rumahnya ditempatin oleh Aw Cui Lan di Bogor. Dr. Jikman mengajak Aw Cui Lan bergabung dalam perkumpulan hati suci. Aw Cui Lan yang memang dibesarkan di keluarga yang peduli sosial lalu bergabung. Kemudian Aw Cui Lan dipercaya untuk memimpin perkumpulan ini. Dan orang mulai memanggil Aw Cui Lan dengan sebutan Nyonya Li Chien-chun atau Nyonya Li. Awalnya mereka menyewa rumah di Gunung Sahari 59 sebagai tempat penampungan. Dalam menjalankan tugasnya, Nyonya Li proaktif mencari informasi. Dan kadang-kadang dia harus mendatangin langsung ke tempat yang dicurigai menyekap anak-anak perempuan di bawah umur. Banyak perempuan diketemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
Ada yang sudah beberapa hari tidak dikasih makan. Ada yang sakit parah. Ada yang di sekujur tubuhnya tampak tanda-tanda siksaan yang cukup lama. Namun untuk melepaskan mereka harus menghadapi mucikari dan para kaki tangannya. Untuk kasus yang berat, Nyonya Li harus minta tolong polisi. Sering juga orang datang ke tempat penampungan dan mengganggu, bahkan mengancam untuk membunuh Nyonya Li. Beliau tidak mundur, tetap memberikan pertolongan dan dorongan kepada perempuan-perempuan yang malang itu, karena dia tidak tega melihat penderitaan mereka. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1915, tempat ini diresmikan dengan nama Rumah Piatu Hati Suci. Dan masyarakat Tionghoa lebih mengenal Rumah Piatu ini dengan sebutan Po Liang Kyo. Artinya tempat perlindungan untuk menjaga kebaikan. Satu kali Suster Hening, yaitu kenalan Nyonya Li, membawa seorang bayi untuk dirawat di Rumah Piatu. Sejak saat itu sering ada bayi yang tidak jelas asal-usulnya diserahkan kepada Nyonya Li. Ada juga yang sengaja tinggalkan bayinya di pekarangan, atau orang tua yang tidak mampu datang menyerahkan anaknya. Seiring perjalanan waktu, anak-anak yang ditampung semakin banyak sehingga rumah yang di Gunung Sahari sudah tidak mencukupi lagi. Berkat bantuan pemerintah Hindia Belanda dan sumbangan dari masyarakat Tionghoa, pada tahun 1929, Hati Suci bisa memiliki bangunannya sendiri di daerah Kebun Siri. Meskipun ada Rumah Piatu Hati Suci, anak-anak bayi tetap dirawat di rumah Nyonya Li. Sampai cukup besar baru diserahkan ke Hati Suci. Di sini bukan hanya sekedar tempat penampungan. Di Rumah Hati Suci ini, Nyonya Li sungguh memperhatikan dan memperjuangkan hak dan martabat mereka sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak dan perempuan-perempuan yang tinggal di Hati Suci dianggap sebagai keluarganya sendiri. Nyonya Li menyimpulkan setiap anak mempunyai 10 hak dasar yang harus diberikan kepada mereka. Anak-anak yang tidak tahu asal-usulnya diberi marga Li sesuai dengan marga suaminya, Li Jianchun. Mereka disekolahkan, dikasih pelatihan supaya mereka punya skill untuk masa depannya. Pada tahun 1933, Hati Suci membuka studio mode di Menteng khusus membuat pakaian wanita supaya anak-anak perempuan bisa memperoleh penghasilan. Atas karya dan pengabdian Nyonya Li di Hati Suci, pada tanggal 30 Agustus tahun 1935, beliau dianugerahi medali kehormatan emas oleh Ratu Wilhelmina. Beliau adalah wanita Tionghoa pertama yang mendapat medali ini. Pada tahun 1937, Liga Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi internasional di Bandung yang membahas perdagangan manusia. Dalam konferensi tersebut, Nyonya Li mengemukakan hasil pemikirannya tentang 10 hak anak dan wanita yang sudah terlanjur jatuh perlu direhabilitasi supaya mereka bisa berubah dan mampu merubah nasibnya. Sebelum piagam PBB tentang HAM dideklarasikan, Nyonya Li sudah lebih dulu menetapkan HAM itu dalam 10 hak anak di Rumah Piatu Hati Suci. Masyarakat tidak banyak yang mengenal Nyonya Li atau Au Cui Lan, karena dia lakukan semua ini bukan untuk mencari nama. Hatinya tergerak karena didorong oleh naluri seorang ibu. Dia menganggap orang-orang yang ditolongnya itu adalah anaknya sendiri. Nyonya Li tidak mengizinkan keluarganya untuk menyebut mereka yang tinggal di panti itu dengan sebutan anak-anak Hati Suci. Beliau bilang sama anak dan cucunya bahwa ini anakmu, ini adikmu, atau ini tantemu. Au Cui Lan yang cinta keluarga dan cinta sesama manusia telah tiada. Beliau meninggal pada tanggal 19 September tahun 1965 dalam usia 76 tahun. Tapi karyanya dan jasanya dapat memotivasi kita. Pemirsa, sampai di sini cerita kami. Kepada siapa Nyonya Li menyerahkan tongkat estafet dan bagaimana perkembangan Hati Suci
Kami akan membahasnya di video berikutnya.